Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi 14 Juni 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 126 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami kembali merenungkan akan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan, kami dapat mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 126 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Melihat dengan iman, mentiro kapatonganan. Saudara-saudara, sering kita mendengar ungkapan, hidup ini tidak adil. Kalimat itu biasanya muncul di saat-saat seseorang sedang mengalami kekecewaan terhadap sesuatu yang membuatnya tidak puas. Melihat kenyataan yang terjadi baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Bahkan mungkin kita sering berkata, kenapa orang yang beriman hidupnya susah, sedangkan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar dalam ukuran Tuhan malah hidupnya enak atau aman-aman saja? Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam hati atau pikiran kita di saat kita merasakan pergumulan. Perjalanan umat Israel yang kemudian mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, yakni pembebasan dari perbudakan. Bahkan mereka diizinkan pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun hidup mereka kembali. Serasa mimpi bagi mereka. Namun yang pasti bahwa mereka sadar akan perbuatan Tuhan yang besar bagi mereka, yang menjadikan mereka bersukacita. Dalam kondisi tersebut, umat kemudian memohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka menjadi lebih baik dengan sebuah keyakinan bahwa ketika mereka berjuang dan berusaha dengan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak akan ada yang sia-sia. Tuhan sudah menganugerahkan hidup yang diselamatkan untuk kita. Karena itu, selayaknya juga kita mensyukuri semua kasih-Nya bagi kita. Untuk menjalani kehidupan kita ke depan, kita butuh hati
dan sikap yang mampu melihat dengan iman karya Tuhan dalam hidup kita. Soal waktu dan hasilnya, serahkan pada Tuhan, sebab Ia tahu benar saat dan cara yang tepat untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, yang telah menganugerahkan waktu untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya senantiasa menolong dan memampukan kami untuk melihat dan meyakini dalam iman bahwa sungguh pemeliharaan-Mu tetap berlaku atas kehidupan kami. Kiranya kami tetap meyakini bahwa banyak cara yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk senantiasa memampukan kami menjalani berbagai-bagai cobaan hidup, berbagai-bagai pergumulan hidup yang kami alami setiap hari. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Berkenanlah Tuhan mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.